Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Temanggung yang saya hormati. Di bagian ketiga, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana men-setting soal. Jadi kemarin kan kita belum setting ya, jadi waktunya dan lain sebagainya itu kita belum setting. Baik, langkah pertama kita akan masuk ke kelas ya. Misalnya saya masuk ke kelas ini 7A, 7B dan 7C. Klik. Setelah itu seperti biasa kita ketikkan username dan password, kemudian kita login. Nah, setelah kita login, kita menuju ke site home, ini site home, seperti biasa. Kemudian kita cari pelajaran kita di mana. Jadi ini bisa kita cari di sini, search course-nya ini. Misalnya, nah, seperti ini, berdasarkan nama guru bisa. Kemudian klik go, nah ini seperti ini. Kita cari lain misalnya Pak Siswoko misalnya. Kalau banyak kan lebih cepat seperti ini. Nah seperti ini, matematika Siswoko. Jadi berdasarkan mapelnya juga bisa. Misalnya kita cari model seperti itu. Maka pelajaran model yang akan keluar. Nah, seperti ini kan. Ini kita klik. Misalnya Bu Esti. Nah, kemarin itu kita sudah membuat soal ini. Nah, ini soal ini belum kita setting. Untuk waktu dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk yang pertama kita harus mulai dari sini. Ya. Turn editing on, jangan lupa untuk yang pertama. Untuk bisa melakukan editing. Ini klik dulu. Kalau sudah, baru kita masuk ke soal ini misalnya. Soal ini belum disetting ya. Maka kita edit. Nah, klik edit ini, kemudian edit setting. Ya, dari awal juga bisa, sama saja nih. Ini judulnya tidak perlu disetting ya. Katakanlah sama ini. Nah, yang ini sekarang. Timing itu waktu. Ini Bapak Ibu. Open the quiz, artinya kapan quiz ini atau soal ini akan mulai terbuka. Ini jangan lupa di enable semua ini. Enable. Ini juga enable ya. Open the quiznya kapan? Misalnya kita akan mulai hari Selasa besok, berarti tanggal 31 Agustus 2021 jam berapa? Katakanlah mulai jam 7.00. 7.00. Nah, seperti ini. Jadi, kuis ini akan terbuka tanggal 31 Agustus 2021 mulai jam 7. Sekarang sampai jam berapa? Close the quiz. Ini kuis ini akan tertutup tanggal berapa? Tanggal 31 juga misalnya. Agustus 2021 jam berapa? Misalnya jam 9 misalnya. 9.00. Jadi kita setting seperti ini. Jadi kuis ini akan terbuka tanggal 31 Agustus 2021 jam 7 sampai dengan jam 9. Nah, ini 7 sampai jam 9 ini 2 jam ya. 120 menit. Tetapi waktunya ini bisa kita maksimal ini 120 menit ya. Waktunya. Tapi bisa juga cuma misalnya 90 menit. Jadi di antara jam 7 sampai jam 9 dan waktunya 90 menit. Jadi ketika anak mulai, itu nanti hitung mundur 90 menit selesai. Katakanlah mulai jam 7, dia mulai masuk login, mulai mengerjakan soal maksud saya.
Nah, maka 90 menit kemudian akan selesai dengan sendirinya. Itu. Kemudian when time expires, ini maunya seperti apa? Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, open attempts are submitted automatically. Itu maksudnya otomatis mensubmit. Submit itu selesai ya, untuk dinilai gitu. Otomatis. Ini banyak pilihannya yang ini, yang lebih bagus ini yang ini. Jadi tidak harus submit, otomatis. Jadi kalau waktu habis otomatis submit ya untuk dinilai. Ataukah ini, there is grace period when open attempt can be submitted but no more question answer. Artinya apa namanya? Ada periode ini terbuka ya, tetapi ini ketika sudah selesai ini tidak bisa lagi menjawab. Nah, ini ada periode tertentu, tetapi anak itu tidak bisa menjawab lagi di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini, attempt must be submit before time expired, atau tidak bisa dihitung atau tidak dinilai gitu. Jadi anak harus mengklik submit. Ya. Nah, nanti monggo dicoba. Jadi kalau ini di sini, maka ini keluar ininya. Submission grace periodnya. Ini berapa menit itu ada. Mau 1 minggu, sehari, dan seterusnya. Kalau ini menunya otomatis, ini nggak ada. Jadi kalau saya menganjurkan pilih yang ini saja. Open attempt are submitted automatically. Jadi ketika waktu habis, selesai, otomatis anak soalnya harus dinilai oleh aplikasi ini, oleh sistem ini. Tuh, kemudian grade. Jadi kita tidak akan bahas semuanya ya, yang penting-penting saja Bapak Ibu, karena ini awal sekali. Nah ini grade-nya, yang ini saja dulu, grade to pass. Grade to pass itu maksudnya KKM lah ya. Berapa, misalnya ini kalau diisi, misalnya KKM-nya 70 ya 70. Seperti itu. Kalau ini dinolkan ya berarti tidak ada, bebas. Jadi tidak ada standar lulusnya, katakanlah ini 70 ya, atau 75, tergantung KKM Bapak Ibu semuanya. Kemudian attempt allowed, ini kalau defaultnya unlimited, anak bisa mengulangi berapa kali pun, ya. Bisa berulang-ulang gitu. Nah ini bisa 1 kali seperti ini. Ini berarti anak hanya punya kesempatan 1 kali mengerjakan, tidak bisa mengulang. Kemudian atau 2 kali. Kalau 2 kali akan muncul menu ini, grading method. Artinya penilaiannya itu, ini ada beberapa ini. Apakah high grade? Jadi nilai yang paling tinggi, katakanlah dikerjakan 2 kali, nilainya itu yang dipakai yang mana? Apakah yang tertinggi, ataukah rata-rata, average, ataukah yang pertama, jadi pengerjaan pertama, atau pengerjaan yang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi ini, misalnya highest grade, kita pilih ini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian layout. Layout itu maksudnya adalah ini new page itu setiap halaman, apakah satu-satu. Jadi soalnya yang muncul itu 1 per 1, every question 1, atau 2-2, dalam 1 halaman itu 2 soal, atau berapa soal gitu. Nah ini terserah Bapak Ibu, okay. Mau berapa. Tapi ya bagusnya kalau menurut saya 1 atau 2 itu. Biasanya 2 misalnya, seperti ini. Kalau 50 saya kira tidak elok ya, secara tampilan tidak elok. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang penting juga ini Bapak Ibu, ya review option. Nah, ini defaultnya seperti ini Bapak Ibu. Review option. Jadi ada during the attempt, selama pengerjaan, kemudian immediately after the attempt, segera setelah attempt, setelah dikerjakan, kemudian later while the quiz still open, jadi
belakangan, tetapi kuisnya masih dibuka. Nah, terakhir ini after the quiz is closed. Nah, ini pilihan-pilihan ini banyak tergantung kebutuhan kita selaku guru untuk reviewnya, review dari soal-soal ini. Misalnya Bapak Ibu, kalau ini tidak ada yang diklik, tidak ada yang dicentang, seperti ini, itu berarti anak itu mengerjakan ketika rampung, tidak tahu feedbacknya, tidak tahu nilainya, tidak tahu kunci jawabannya, seperti ini posisinya. Jadi ketika ini dikosongi semua, maka sama seperti ujian tulis biasa itu, ujian offline, ujian kertas nih. Jadi anak tidak tahu benernya yang mana, tidak tahu berapa nilainya, juga tidak tahu kok tadi nomor 3 menjawab apa, itu tidak tahu. Kalau posisinya kosong seperti ini. Nah, kalau kemudian hanya ingin nilainya saja, anak ingin lihat nilainya, dan itu setelah kuis ditutup, maka hanya ini, mark saja. Jadi setelah kuisnya selesai, tertutup itu baru muncul nilainya. Seperti ini. Jadi kalau nilainya muncul later while the quiz still open, jadi ketika anak sudah submit, langsung lihat nilainya, lah ini, yang ini. Nah ini biasanya yang paling sering yang ini, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Kalau immediately after the attempt, nah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau ini dinyalakan, di attempt-nya dinyalakan ini seperti ini. Ini misalnya yang di sini. Setelah rampung ini di attempt-nya dinyalakan, dicentang maksud saya, maka siswa tahu jawabannya yang mana, jawaban dia. Misalnya siswa kita itu menjawab nomor 5 itu jawab apa, itu di attempt. Nah kalau ini di klik right answer, anak tahu, ya anak tahu jawaban yang benar yang mana. Itu setelah selesai, setelah rampung dikerjakan, ya, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Nah ini masih banyak lagi pengaturannya, tetapi yang penting menurut saya itu saja. Misalnya biasanya sih yang paling lazim itu after the quiz is closed. Kalau sudah rampung semuanya dan itu selesai, biasanya tadi jam 7 sampai jam 9, setelah jam 9, nah ini anak baru bisa misalnya di attempt-nya dia jawab apa, nomor 2 atau nomor 3 atau nomor berapa. Kemudian nilainya, kemudian jawaban yang benar. Ya, kunci lah ya, kuncinya apa itu ini, right answer. Tapi kalau kuncinya tidak dilihatkan ini. Kalau hanya untuk siswa hanya ingin lihat nilainya tok, atau kita setting untuk siswa hanya tahu nilainya saja tanpa dia jawab apa, ya kita ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, misalnya itu. Demikian. Kemudian untuk yang lain, saya kira yang penting juga ini. Nanti restricted access. Nah ini yang ini penting sekali ini kalau ini. Akses. Jadi misalnya pembatasan ini, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin pembatasan ya yang tepat. Pembatasan. Apakah ada pembatasan apa tidak? Ya, siapa yang bisa mengakses? Kalau tidak diaktifkan ini, maka berarti semua siswa dapat mengakses kuis ini sesuai kriteria yang di atas tadi. Tetapi kalau ditentukan hanya anak IPA kelas 7A misalnya, ini harus diklik seperti ini. Nah ini banyak pembatasannya, ada waktu, ada grade, ada user profile. Misalnya kita ingin hanya anak kelas 7A yang bisa mengerjakan ini, maka pakai yang ini, user profile, student must match. Nah ini pakai yang mana? Pakai surname apa first name? Ya, misalnya pakai first name.
pakai first name karena kelasnya itu di first name ya. Is equal is misalnya 7A 7 strip A seperti ini, maka hanya anak kelas 7A saja yang bisa mengerjakan ini. Kalau hanya 7A dan 7B ini ditambahkan saja. Ini tambah, ya, kita tambahkan add restriction-nya, kemudian user profile lagi. Nah ini pakai first name lagi, mana first name? Nah ini is equal to misalnya 7B, 7 strip B. Maka hanya anak-anak kelas 7B saja. Jangan lupa ini any ya, any bukan all. Kalau all harus 7A dan 7B. Kalau any 7A dan atau 7B. Nah, itu bedanya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang penting. Kemudian setelah itu save. Save and return to course atau save and display. Ya, seperti ini. Ini kalau save and display seperti ini, maka ada keterangannya Bapak Ibu. Nah, ini ada keterangannya di sini. Ketika diklik, anak-anak ngeklik sekarang sebelum waktunya, maka akan muncul seperti ini. Attempt allow 2 kali tadi kan. Anak percobaan menjawab boleh 2 kali. The quiz will not be available until, nah ini baru akan terbuka tanggal 31 Agustus jam 7 dan akan tertutup pada tanggal 31 Agustus jam 9. Waktunya, time limitnya 90 menit, 1 jam 30 menit. Kemudian metode penilaiannya highest grade, nilai tertinggi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai guru ini bisa preview quiz now, preview quiz now ini. Ini kalau sebagai guru, tapi kalau di siswa tidak muncul seperti ini. Hanya muncul yang atas ini. Ini misalnya seperti ini, start attempt. Nah, ini munculnya 2, ya kan? 2 soal. Karena tadi settingannya 1 kali itu 2 soal. Muncul itu 2 soal. Kalau 50 soal ini ke bawah terus. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk sesi ketiga, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.